Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terbayang oleh kita ketika kita pertama kali menginjakkan kaki kita di Istanbul, menginjakkan kaki kita dan kita menyaksikan benteng Konstantinopel yang begitu kokoh, begitu angker, bahkan sudah 23 kali percobaan untuk menaklukkan benteng itu tidak pernah berhasil. Bahkan Sultan Murad ayahanda dari Muhammad Al-Fatih sendiri mencoba untuk menaklukkan itu pun tidak berhasil. Tapi kemudian benteng yang angker, benteng yang begitu kokoh bisa ditaklukkan oleh seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun. Apa kira-kira yang ada dalam benak kita? Apa yang kita bayangkan? Inilah yang membuat kita mestinya merenung. Apa kekuatan yang dimiliki oleh pemuda yang berumur 21 tahun ini? Jawabannya adalah ada pada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada para sahabat. Rasulullah mengatakan, "Naja awwal hadil ummah bil yakini wa zuhdi." Rahasia kesuksesan umat ini di masa lalu adalah karena keyakinan mereka dan kezuhudan mereka. Muhammad Al-Fatih ketika mendengarkan hadis la tuftahannal Konstantinia ala yadi rajulin fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaysyu dzalikal jaysh. Konstantinopel itu pasti akan ditaklukkan melalui tangan seorang kesatria, dan orang yang bisa menaklukkan itu adalah panglima yang terbaik. Pasukannya adalah juga pasukan yang terbaik. Ketika hadis itu disampaikan oleh gurunya Aksamsuddin kepada Muhammad Al-Fatih, dan hadis itu terus menerus diulang-ulang, terus menerus dipompakan semangatnya sehingga tumbuh menjadi keyakinan. Muhammad Al-Fatih dengan tempaan gurunya, dengan akidah yang kokoh karena keyakinannya tadi, keyakinan bahwa dialah Muhammad yang kemudian bisa menjadi penakluk, bahwa dialah orang yang ditakdirkan untuk menjadi penakluk benteng keangkeran Konstantinopel itu. Maka dengan bersandar pada kekuatan Allah, bersandar kepada kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah, semuanya itu menjadi kecil, semuanya itu menjadi tidak ada yang tidak mungkin. Dan itulah yang dibuktikan oleh Muhammad Al-Fatih. Ketika Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya menggempur dengan gempuran yang pertama dan itu gagal, itu juga menunjukkan pada kita bahwa sesungguhnya kekuatan fisik saja, kekuatan materi yang berupa pasukan yang berjumlah besar itu ternyata tidak cukup. Muhammad Al-Fatih diuji dengan pertempuran kedua sampai kemudian berhasil baru yang ketiga, dan itu pun setelah dia mendapatkan wasiat atau nasihat dari gurunya bahwa sesungguhnya kemenangan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan kemenangan itu, bukan karena kita. Subhanallah. Inilah keyakinan yang kemudian menghujam di dalam hati seorang Muhammad Al-Fatih yang ketika itu baru umur 21 tahun. Keyakinan inilah yang kemudian membuat Muhammad Al-Fatih yang masih muda dan belia itu sanggup menaklukkan Konstantinopel. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, rahasia kemenangan yang diajarkan oleh Nabi adalah kezuhudan. Apa itu zuhud? Zuhud itu bukan berarti orang itu kemudian hidup miskin karena dia terpaksa. Tetapi zuhud itu adalah orang yang bisa menaklukkan dunia. Orang yang bisa menaklukkan dunia. Dunia itu akan dia kuasai, bukan dia dikuasai oleh dunia. Ketika dia bisa menguasai dunia, maka dia akan bisa menjadi penguasa dunia. Maka dunia akan ada dalam genggaman tangan dia. Dan orang inilah yang akan bisa menguasai, memimpin, dan dialah yang kemudian akan bisa bagaimana menjadikan Islam ini jaya kembali sebagaimana dulu para sahabat. Itulah yang digambarkan bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari yang sudah 80 tahun sanggup kemudian mengikuti ekspedisi, dan nanti kita bisa lihat bagaimana bukti itu ada di sini. Semuanya itu karena keyakinannya, karena kezuhudan mereka. Dan kalau bukan karena itu, maka tidak akan ada orang-orang besar, tidak akan ada sejarah
dan tidak akan ada kemenangan Islam, dan tidak akan ada peradaban kaum muslimin yang luar biasa seperti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.